Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-afatul ula al-kalamu fima la ya'nika. Al-afatu utawi bahaya, al-ula kang pertama, al-kalamu iku ngomong. Ngomong fima ing dalam urusan la yakni kang ora penting apa maka ing sira. Jadi berlebihan ucapan, berlebihan kata-kata untuk urusan yang tidak penting buatmu. I'lam wa sira anna ahsana ahwalika. Ing setuhune paling bagus pira-pira kondisi sira, antahfadha iku yen to menjaga, ngreksa sapa sira, ngreksa alfadhaka ing pira-pira lafadhe sira, kata-katae sira. Kondisi terbaikmu adalah engkau menjaga tutur katamu min jami'il afati saking sekabehane pira-pira bahaya. Allati dzakarna kang wis nutur sapa ingsun ha ing afat. Dijaga dari segala bahaya. Apa bahayanya? Minal hibati, bayane ngerasani, merumpi, menggosip. Wa namimati lan adu-adu, mengadu domba. Wal kidbi lan goroh, bohong. Wal mira'i lan ya debat. Wal jidal ya tukaran debat. Wa hiri halan liyane hibah namimah kidib mira' jidal. Wa tatakallam lama wa tatakallama lan yen ngucap sapa sira, ngomong sapa sira fima ing dalam obrolan wa kang utawi ma iku mubahun mubah la darara kang ora ana rugi iku maujud alaika ing atase sira fihi ing dalam mubah wala ala muslimin lan ora rugi ing atase wong Islam. Ini baguslah, kalau cukup baguslah kita ngobrol bicara tidak merugikan siapa-siapa, diri sendiri tidak, orang lain pun tidak, aslan kelawan babar bisa. Illa annaka angin setuhune sira, seandainya kamu ngobrol tentang hal-hal yang mubah, yang kepoleh, tidak dianggap haram, iku tatakalamu iku ngomong sapa sira bima kelawan obrolan anta kang utawi sira mustahnin iku wong kang semugi. Kamu ngobrolaken sesuatu yang Anda sendiri tidak membutuhkan anhu saking ma. Wala hajatalan ora ana butuh iku maujud bika kelawan sira ilahi maring ma. Fa innaka maka setuhune sira mudayyi'un iku buang-buang, wong kang buang-buang, wong kang nyia-nyiaaken bihi kelawan ngobrol mubah, membuang-buang zamanaka ing waktu sira. Kamu dengan cara ngobrol untuk hal-hal yang obrolan ringan, musamarah, dengan obrolan ringan di waktu malam nyantai gitu. Ya, artinya kamu membuang-buang waktu juga sebenarnya. Muhasabun lan pasti akan dihisab ala amali lisanika ing atase amale, ing atase perbuatan lidah sira. Wa tastabdilu lan amrih ganti sapa sira alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi adna iku luwih rendah billadzi kelawan perkara huwa kang utawi alladzi khairun iku luwih bagus. Seandainya kamu terlalu banyak ngobrol, meskipun itu obrolan yang legal, tapi itu kan sama dengan buang-buang waktu. Yang lebih penting itu kan masih ada. Sampai dihitung tuh masalah aktivitas dia. Ada yang penting, ada yang lebih penting, sampai segitunya loh ya. Orang pengusaha akhirat nih, orang pengusaha akhirat sampai segitu perhitungan sekali. Ngobrol itu ya hiburan lah, ada unsur entertainmentnya ada. Nah, ngobrol itu ada unsur hiburan, itu kan manusia juga insan itu ada yang menyatakan mustaq dari kata-kata unsun itu nyaman. Manusia itu saling merasa nyaman, makhluk sosial tuh kan. Seandainya ada kawannya itu senang, nyaman gitu kan. Jadi ngobrol itu bagian dari kenyamanan, yaitu ya termasuk bagian dari kebutuhan manusia. Tapi kira-kira ada tidak yang lebih penting? Nah ini diukur sampai segitunya.
pengusaha akhirat sampai mengukur tuh. Bukan berarti bersosial itu tidak penting ya. Bukan berarti bersosial itu tidak penting, tapi lihat skala prioritasnya sampai apa. Li anaka karena setuhune sira iku law sarafta. Iku lamun menyalurkan sapa sira zamanal kalami ing zamane ngobrol. Kamu salurkan ilal fikri maring berfikir rubama kana. Terkadang ono apa kelakuan iku yan fatihu iku dadi kebuka laka kadwe siro atau maring siro, kebuka maring siro min nafahati rahmatillah, saking piro-piro nafahat rahmati Gusti Allah, tiupan-tiupan rahmate Gusti Allah indal fikri ing dalam nalikani berfikir. Ketika ngaji itu kan turun rahmat, terbuka ma opo ikilah rahmat yakzumu kang gede jadwahu opo manfaatimah. Kalau waktu kamu daripada ngobrol kelempas-kelempus rokokan setelah sholat isya atau pagi hari, daripada bengong tidak jelas, kan dibuat ngaji kan enak. Apa salahnya sih? Apa salahnya? Ngobrol kan ada waktunya sendiri, tidak harus saben bahta lan bertasbih sapa sirahu ing Gusti Allah. Lakana moko yaktine ono apa zikir iku khairan iku luwih bagus laka kadwe sira. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ada zikir, ada fikir. Ini berkesinambungan, saling berkorelasi antara zikir dengan fikir. Tidak bisa sendiri-sendiri. Bikin majelis zikir, tidak ada majelis fikirnya, wah itu bahaya. Majelis zikir itu kalau zaman dulu ya pesantren itulah majelis zikir. Pesantren itu ya sudah. Jadi fikirnya ada, ya ngaji itu kan berfikir. Memutolaah kitab-kitab ulama dulu, mentadaburi ayat-ayatnya Allah itu kan berfikir. Ada saatnya berzikirnya itu. Jadi majelis zikir itu dulu menginduk kepada ngaji, menginduk pada kegiatan ngaji, tidak terpisah. Majelis sholawat ya pondok pesantren itu, majelis pesantren itu ya sudah otomatis majelis zikir, majelis apalagi sholawat, majelis apalagi majelis istighosah sudah ada semuanya. Sudah otomatis. Kalau sudah pesantren itu zaman dulu tidak ada dadak bikin majelis zikir, nggak ada. Karena memang ayatnya alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini zikir itu ada disambung pakai wawu atof. Wawu atof itu apa? Artinya limutlaqil jam'i. Kalau ngaji nahwu, wawu atof itu faedahnya limutlaqil jam'i, bukan untuk separated, bukan terpisah ya. Tapi menyatu. Kalau wawu atof itu menyatu. Jadi zikir itu diimbangi dengan fikir. Maka di sini dicontohkan tuh ada fikir, ada zikir oleh Imam Ghazali. Ada fikir, ada tahlil, ada tasbih. Suatu bagian-bagian yang integral. Tidak separated, tidak terpisah-pisah. Tidak terpisah-pisah. Kok sampai dipisah-pisah? Lah, ya itulah maka qalilul jadwa. Maka itu nanti berkurang, minim, sedikit faedahnya. Ya harus bagian integral itu. Zikir itu orientasinya kepada fikir. Zikir itu orientasinya pada fikir. Fikir itu nanti berujung pada zikir lagi. Jadi pondok pesantren itu sudah otomatis majelis zikir, majelis sholawat, majelis istighosah, sudah otomatis. Ngaji itu. Apa kalau tidak ngaji hadis Sahih Bukhari, apa itu namanya tidak bersolawat?
Kan bersolawat juga. Tiap baca hadis pasti ada Sallallahu alaihi wasallamnya, pasti ada. Di samping itu pesan-pesan Rasul loh diresap, tersampaikan. Jadi ada sholawatnya otomatis, ada zikirnya otomatis, ada ilmunya secara otomatis, ada fikirnya secara otomatis. Ini kalau istilahnya, kalau kendaraan tuh masih orisinil, asli dari pabriknya, belum dironcodin, belum di apa namanya tuh. Kalau orang berandalan itu kan sukanya meroncodin kan, ya modifikasi untuk lebih baik, oke, positif. Tapi kalau meroncodin, menggunduli kendaraan pabrik, itu kan bikin bahaya. Orang berandalan kan gitu. Pabrik itu sudah sedemikian rupa mendesain produknya. Motor ya ada spionnya, ada knalpotnya, businya, ada apanya. Wah, jadi seenak mungkin, senyaman mungkin, seaman mungkin. Untuk tanjakan pakai gigi bagaimana, gigi nomor berapa, ada itu kan. Tapi oleh orang-orang berandalan, kendaraan-kendaraan yang sudah didesain oleh pabrik supaya enak, nyaman, dan aman, digundulin. Spion dibuang, dicopot. Knalpot berobot kan. Itu kan bikin suasana gaduh, tidak enak kan. Bikin celaka orang, bikin celaka pengendara sendiri, bikin celaka orang lain. Ini loh, jadi kalau suka meroncodin, menggunduli kendaraan-kendaraan, itu bukan salah pabrik. Kenapa terjadi kecelakaan? Satu, karena ketidakhati-hatian pengendara. Yang kedua, keberandalannya pengendara, bisa jadi. Bukan cuma teledor. Yang paling bahaya ini orang yang ini nih, ngawur nih, berandalan. Motor sudah didesain baik-baik, ya dicopotin semua. Dicopotin semua, spion nggak perlu, nggak pasang. Jeperi. Nah, ini kan bikin bahaya. Lampu tidak usah dinyalain, terus kebut, pakai gasnya semau-maunya sendiri. Ini kan bikin suasana gaduh, tidak nyaman. Agama begitu. Agama didesain oleh Allah itu seenak, senyaman, dan seaman mungkin. Hanya saja pengendara agama ini, supir agama ini, loh, banyak yang ugal-ugalan. Supir agama ini banyak yang ugal-ugalan. Ya ini, akibat ugal-ugalan ini, agama akhirnya yang disalahkan. Agama dianggap sebagai sumber petaka. Padahal bukan salah agamanya. Yang salah adalah pengendara agama yang ugal-ugalan. Salah satu bentuk ugal-ugalan di sini, misalkan dipisah-pisah, tidak mau menyatu. Pokoknya di sini sih adanya majelis dzikir saja. Nah, ini namanya ugal-ugalan. Ini namanya ugal-ugalan. Sebab yang namanya zikir harus menyatu dengan fikir. Namanya zikir mesti menyatu dengan fikir. Kalau tidak menyatu berarti ibarat kendaraan ada yang dibuang-buang. Ada yang dibuang-buang mesinnya, dan itu pasti bikin ketidaknyamanan, bikin celaka nantinya. Bikin bahaya. Jadi bukan salah agama kalau terjadi suatu konflik atau bagaimana, itu orangnya yang ugal-ugalan, pengendara agamanya itu yang ugal-ugalan. Terjadi kecelakaan lalu lintas, bukan salah pabriknya. Kalau pabrik sih mendesain mobil, otomotif, motor atau apalah seaman dan senyaman mungkin. Jadi mana itu tadi tuh? Kalau seandainya waktu itu disalurkan, tidak untuk kebanyakan ngobrol, tidak banyak ngobrol, begadang, gitu kan. Ini kan banyak faedahnya. Lakana moko yaktine ono opo zikir lan fikir
khairan iku luwih bagus laka kaduwe sira. Fakam min kalimatin pirang-pirang utawi swiji kalimat benar kang dibangun biha kelawan kalimat dibangun qasrun apa siji gedung fil jannati ing dalam sorga. Hanya sekedar bermodal kalimat satu atau dua bisa digunakan modal bikin gedung di sorga. Aduh. Iya, investasi itu tidak harus kelihatan. Orang kampung maunya yang kelihatan. Orang kampungan ya, bukan orang kampung. Orang kampungan, orang kampung banyak yang pola pikirnya bagus, dewasa. Orang kampungan, investasi mesti kelihatan. Banyak investor itu yang tidak kelihatan. Bisnis itu tidak harus apa gitu kan. Iya tah, ini ada kalimat digunakan modal untuk bikin kok kelihatannya iya kan, yang namanya gedung kan mesti harus ada modalnya kan. Semennya berapa, pasirnya, sirtunya, betonnya, pakunya bagaimana, paku buminya seperti apa. Itu kalau bikin gedung. Ini kok ngobrol masalah ini investasi akhirat kan, investasi sorga. Modalnya kalimat itu kan satu kalimat nggak kelihatan. Iya. Investasi itu tidak harus yang gede-gedean, yang kelihatan. Ada investasi yang tidak kelihatan. Usaha itu tidak harus yang mewah-mewahan. Loh, kalau pengusaha sejati malah kadang bikin toko tuh kayak apa gitu kan. Iya kan? Ya orang usaha itu tidak harus kelihatannya wah gitu kan, nggak harus. Itu kalau di kota tuh kan, orang-orang Tionghoa, tokonya kayak apa? Tokonya asal-asalan aja. Kelihatannya kayak dagang tuh kayak, aduh dagangan apa sih? Tapi di belakangnya, gudangnya, Masya Allah. Toko-tokonya orang Tionghoa tuh kan, kalau di mukanya itu kan dagang tuh kayak aduh, kayak niat kayak tidak kan, kayak niat kayak tidak. Wah, tapi jangan tanya, di belakangnya itu gudangnya luar biasa. Itu usaha serius loh. Jadi penampilan kelihatannya kayak niat kayak tidak, itu bukan berarti dia nggak niat usaha. Sama investasi akhirat tuh. Tidak harus saya ya nanti yang nyumbang ini ya. Nanti yang bikin taruh nanti saya untuk pengajian ini saya taruhnya. Kan kelihatan begitu kan. Tidak harus begitu. Nanti sound system oleh saya lagi enggak apa-apa. Saya taruh sama sound system. Catering sekalian. Catering ditambahin lagi cateringnya. Tidak harus yang kelihatan orang. Amal itu tidak harus yang kelihatan orang. Yang tidak kelihatan itu justru luar biasa. Waman utawi sapa wonge qadara iku lamun mampu sapa man. Mampu ala ayak khuda ing atase yen to ngalap sapa man. Ngalap kanzan ing suwiji gudang. Minal kunuzi saking pira-pira gudang. Ada orang punya kesempatan untuk mendapatkan gudang, fa akhadha nuli ngalap sapa man, maka nahu ing dalem panggonane kanzan. Artinya sebagai gantinya mengambil gudang, dia ambil madaratan ing kerikil ya satu biji kerikil layan tafi'u kang orang ngalap manfaat sapa man biha kelawan madrah. Kana moko ana sapa man iku khosiron iku arane wong rugi, khusranan kelawan rugi mubinan kang nyata-nyata rugi. Orang punya kesempatan baik malah tidak diambil. Malah ngambilnya yang receh-receh. Wa hadza utawi iki misaluman iku contohe wong, perumpamaane wong, taroka kang ninggal sapa man. Ninggal zikrallahi ing ngaji wis. Zikrullah itu bahasa simpelnya ngaji. Karena memang integral
Antara zikir dengan fikir itu mesti integral. Capek ngaji Bukhari terus, ya udah baca sholawatan. Ya kan gitu, kalau di pondok kan gitu. Malam Jumat marhabanan, baca dibak, baca barzanji, baca burdah, kan enak. Relaksasinya tuh ada, tidak monoton, tidak pakem, tidak saklek kan. Aduh capek saya kok belajar nahwu sorob terus pening kepala ini. Ya udah, daripada kamu pening, udah nih ada hiburannya. Nah, baca marhaban, kan enak gitu kan. Ada kesempatan, potensi ini bisa dikembangkan. Tapi kalau buat marhabanan saben hari, tidak buat ngaji, lah ya itu kan kasihan otak nih kan. Kasihan otak ini, pikiran ini masih bisa dikembangkan, kok tidak dioptimalkan, melas, kasihan. Dibuat ngaji, dibuat belajar, ditingkatkan pikirannya. Bukan anti marhabanan, tidak. Nanti kalau udah capek mikir nahwu sorob, sudah sana baca marhabanan, baca burdah, kan enak begitu kan? Enak, rileks lagi, segar lagi pikiran ini. Fa innahu fatahu ar-ribhu. Haitsu fata ing dalam sekirane pot ilang, sekirane lepas opo ar-ribhu bati al-azimu kang gedean bidzikrillahi kelawan sebab ngaji. Ada potensi besar ditinggalkan begitu saja. Fa innal mu'mina karena setuhune wong iman iku layakunu ora ana sumtuhu apa menenge mukmin, ora ana iku illa fikron angin iku berfikir, wa nadharuhu lan pandangane mukmin iku illa ibratan angin ambil pelajaran, wa nutquhu lan ucapane mukmin iku illa zikran angin zikir. Hakadha kaya mengkene kala dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ra'su malil abdi, bahkan utawi modal utamae seorang kawula, auqatuhu iku pira-pira waktune abad. Modal utama manusia itu kan umurnya. Wa mahma sarafalan ing dalam sumangsane nyaluraken sapa abad ha ing auqat ilama maring tujuan layakni kang ora migateni apa mahi ing abad. Seandainya umur itu disalurkan untuk hal yang tidak penting buatnya, walam yadakhir lan orang nyimpen sepo abad biha kelawan auqat, orang nyimpen sawaban ing pahala fil akhirati ing dalam akhirat, ya kan faqad doya'a, berarti teman-teman nyia-nyiakan, teman-teman buang sepo abad ra'sa malihi ing modale abad. Umur itu kan modal, digunakan kira-kira investasi lah. Modal utamanya itu umur manusia ini. Wali hadza karena iki alasan qala dawu sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame wong, tarkuhu utawi ninggale al mar'i ninggal ma ing obrolan kalam layakni kang ora migateni apa mahi ing mar'i, kang ora penting. Termasuk diantara tanda bagus Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan obrolan yang tidak penting buatnya. Tidak penting urusan dunia maupun urusan akhirat. Iya, dapat apa sampai debat kusir masalah pilihan kepala desa. Ya seandainya menang obrolan kita mau jadi apa, diangkat menjadi sekretaris dah, jadi mandor desa, kan enggak juga. Jadi manfaat buat akhirat enggak ada, manfaat buat kehidupan dunia pun tidak ada. Jadi kenapa mesti ngotot-ototan? Nah itu kan bal warada ma huwa asyaddu min hadza. Bal warada bahkan tumakoma apa riwayat huwa kang utawi ma asyaddu iku luwih keras min hadza tinimbang iki. Qala dawu sapa Anasun sapa sahabat Anas, ustushhida gulamun minna yauma Uhudin. Fawajadna ala batnihi hajaran marbutan minal ju'i. Famasahat ummuhu an wajhihi at-turaba. Wa qalat hani'an laka al-jannah ya bunayya. Ustushhida gugur mati syahid.
gugur syahid gulamun sapa seorang pemuda minna saking golongan kita yauma Uhudin ing dalam dinane perang Uhud. Ada seorang pemuda gugur di perang Uhud. Fawajadna nuli nemu sapa ingsun ala batnihi, nemu sapa kita ala batnihi ing atase wetenge hulam hajaran ing watu marbuton kang ditaleni. Kenapa sampai mengikatkan batu di perut? Minal ju'i krana ngelih, saking laparnya sampai segitu. Sudah gitu puasa gugur juga, Masya Allah, kan luar biasa kan. Famasahat nuli ngusapi ummuhu sepo ibunya hulam an wajihi saking wajahe hulam, mengusap aturoba ing debu. Maqalat lan ngucap sepo ummuhu hanian kelawan enaklah kakak duwe sira al jannah utawi sorga. Laka iku kaduwe sira al jannatu utawi sorga. Ya bunayahe anak lanang cilik ingsun, bahagialah kamu nak, kamu dapat sorga, kata ibunya. Udah puasa gugur mati syahid pula. Faqala nuli dawuh komentar sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nih wa yamna'u ma la yadurruh. Wa ma utawi apa yudri iku aweh weruh apa maki ing sira. Apa yang bikin kamu tahu? Anda tahu tidak, wahai ibu, la'allahu menawa hulam iku kana ono sepo hulam. Ya takalamu iku tukang ngobrol sepo hulam. Jadi kalau ada kana itu menunjukkan suatu adat kebiasaan. Fi'il mudhari yang didahului kana itu maka menunjukkan suatu kebiasaan. Ya takalamu iku biasa ngobrol sepo hulam. Fima ing dalam obrolan la yakni kang ora migateni apa mahi ing hulam. Bisa aja dia itu tukang ngobrol urusan yang tidak penting. Wayamna ulan menghambat sapa hulam ma ing perkara layadurru kang ora merugikan apa mahu ing hulam. Loh, hal-hal yang tidak merugikan aja sampai segitu bakhilnya. Sampai ditahan-tahan. Obrolan yang tidak penting saja dibicarakan. Jangan langsung main vonis sorga-sorga lah. Jangan main langsung vonis sorga. Nah ini suatu peringatan juga ini. No. Jangan suka memvonis sorga meskipun amaliyahnya total luar biasa. Apalagi mengklaim. Apalagi merayu-rayu untuk kepentingan. No. Untuk calon para penghuni sorga, silahkan infak ke sini. Urusan sorga itu prerogatif Allah kok. Prerogatifnya Allah. Jangan digunakan untuk sekedar untuk memuji-muji aja. Jangan, itu prerogatifnya Allah, bukan? Diklaim gitu, mengklaim sorga gitu. Ada seorang ibu, anaknya ini puasa sampai puasanya tirakatnya luar biasa kan. Sampai diganjel batu. Udah gitu mati, gugur. Kalau dapat sorga kan wajar. Kalau dapat sorga kan wajar. Tapi begitu dipuji oleh ibunya, kamu dapat sorga nak. Kamu dapat sorga nak. Ditahan oleh Rasul. Anda tahu tidak, bisa aja dia itu tukang berlebihan ngobrol. Jadi jangan bicara-bicara sorga lah. Apalagi sorga digunakan buat merayu-rayu. Apalagi sorga digunakan buat merayu-rayu. Untuk calon para penghuni sorga silahkan infakkan, salurkan harta Anda ke sini. Ini kan merayunya tuh Masya Allah ya. Infak 100-200 ribu pengen dapat sorga dengan gampang. Ini ada kasus mati syahid. Mati syahid itu bukan sekedar nyumbang duit, nyumbang nyawa. Ibunya bilang sorga-sorga. Jangan. Kata Rasul, jangan nanti dulu. Nah, iya, nggak bisa.
Prerogatif Gusti Allah kok kita ikut-ikutan turut campur. Nggak usah kita sebagai manusia turut campur terhadap prerogatifnya Allah. Surga memang ada tingkat kepantasannya sendiri, tapi biarkan Allah yang menentukan. Biarkan Allah yang menentukan. Ada tingkat kepantasannya orang masuk surga tuh. Mana yang pantas masuk surga, mana yang tidak pantas masuk surga. Ya, tidak semua orang itu siap hidup di surga, tidak semua orang siap. Ini kan suatu sindiran ini sebenarnya. Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Artinya kamu jangan bicara tentang surga. La yudkhila ahadukumul jannata la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. La yadkhula ahadukum al jannata bi amali. Mengandalkan amal saja tidak bisa. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Masuk surga itu kalau Allah menumpahkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jadi tugasnya kita sebagai orang hidup yang menghadang rahmatnya Allah. Kita berusaha untuk menghadang nafahati rahmatillah. Nah, bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Ya kita harus jadi orang yang menebarkan rahmat juga. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya kan? Cara orang mendapat rahmat itu irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Tebarkan rahmat kepada makhluk di muka bumi ini. Niscaya yang di langit akan mencurahkan rahmatnya kepada kamu. Iya. Nah, itu iya. Ini persoalannya ada ibu-ibu bicara-bicara tentang sesuatu yang haknya Allah, prerogatifnya Allah. Meskipun mati syahid, meskipun dia ahli tirakat puasa, tapi kalau dia ngobrol tentang hal yang tidak penting, bisa jadi dia gagal masuk surga. Dia tersendat-sendat masuk surga. Bisa jadi apa yang wa fi haditsin akhara lan iku ing dalam suci hadis kang sejen anna nabiyya utawi setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku faqada iku kelangan sapa Kanjeng Nabi, kelangan Ka'ban ing sahabat Ka'ab. Endi iki? Mana Ka'ab? Rasul kehilangan seorang sahabat namanya Ka'ab. Fasa'ala nuli takon sapa Kanjeng Nabi anhu saking Ka'ab. Faqalu nuli padha jawab sapa sahabat maridun utawi Ka'ab niku maridun tiyang ingkang gerah. Ka'ab sibuk sakit Kanjeng Nabi. Fa kharaja nuli metu sapa Kanjeng Nabi yamsi halim laku sapa Kanjeng Nabi. Hatta ata sehingga nekani sapa Kanjeng Nabi hu ing Ka'ab. Falamma dakhala nuli ing dalam sumangsane mlebet sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Ka'ab. Qala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, absyir bunga hosiro ya Ka'bu he Ka'ab. Loh, berbahagia kamulah Ka'ab. Senang-senang kamu Ka'ab, jangan susah terus. Faqalat nuli komentar, nuli ngucap, faqalat sapa umuhu ibunya Ka'ab. Hanian kelawan enak laka iku kaduwe sira al jannatu utawi surga ya Ka'bu he Ka'ab. Wah, ini Ka'ab. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iku sapa hadhil muta'aliyatu utawi ikilah wong kang wani sumpah-sumpah alallahi ngatasi Allah. Kok enak sekali sampai dia bilang-bilang masalah surga. Udahlah, hak prerogatif Allah itu enggak usah kita masalah surga. Boleh orang berharap surga tapi jangan main vonis. Hak-haknya Allah kok. Siapa yang mengatasnamakan, yang bersumpah-sumpah atas nama Allah bahwa Allah memberikan sorga buat Ka'ab? Qala jawab sapa Ka'ab, hiya utawi al-muta'aliyah ummi niku ibueku lah ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Loh, padahal Ka'ab itu memang sahabat yang termasuk diantara sahabat yang tersayang
oleh Rasulullah sampai dicari-cari kan. Ka'ab nggak kelihatan, langsung dicari sampai dikunjungi. Saking kedekatan Ka'ab terhadap Rasulullah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, wa ma utawi apa iku yudri aweh weruh apa maki ing sira ya Umma Ka'bin he ibuwe Ka'ab. La alla Ka'ban menawa Ka'ab qala iku ngucap sapa Ka'ab ma ing omongan la yakni kang ora migateni apa mahi ing Ka'ab au manaa atau melarang menghambat sapa Ka'ab ma ing perkara la yuhni kang ora nyukupi kang ora nyugiaken apa mahi ing Ka'ab. Wa maknahu utawi maknai hadis iku anahu setuhune kelakuan iku innama tatahayyau ang pestine tersiapkan. Jadi tersiapkan al jannatu apa surga liman kaduwe wong la yuhasabu kang ora dihisab sapa man. Waman utawi sapa wonge takallama iku ngobrol sapa man, bicara sapa man fima ing dalam obrolan la yakni kang ora penting apa mahi ing man husiba iku dihisab sapa alaihi man. Wa ingkana lan senajana ana kalamuhu apa omongane man fi mubahin iku ing dalam obrolan mubah. Fala tatahayya moko ora dadi siap al jannatu apa surga ma'al munaqashati ing dalam sertane interogasi munaqashah fil hisabi ing dalam hisab. Fa innahu karena setuhune hisab. Munaqashah hisab nau'un iku siji macem minal adzabi saking adab. Waman wa an Muhammad bin Ka'bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.